Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Hargo Utomo, MBA MKOM, selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Jogianto Hartono, MBA AK CMACA. Yang saya hormati Bapak Dr. Afiandi Oktamolana, SE MACC AKCA, selaku dosen penguji. Saya Lia Fatal Nurlaili dari Konsentrasi Sistem Informasi. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan ujian seminar riset mahasiswa saya yang keempat, yang berjudul Relasi Tingkat Maturitas di Tata Pamong Cloud Computing terhadap Penciptaan Nilai Bisnis, Survei terhadap UMKM Go Digital, Sektor Industri Pengolahan Binaan Bank Indonesia. Yang melatar belakangi penelitian saya adalah adanya kontribusi besar yang diberikan oleh UMKM kepada perekonomian di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, bahwa jumlah unit usaha UMKM yang ada di Indonesia telah mencapai 99,99% dari seluruh jumlah unit bisnis yang ada di Indonesia. Kemudian UMKM telah menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia dan telah memberikan kontribusi PDB sebesar 61,07%. Sumbangsih yang besar itu tentu harus ditingkatkan dan dijaga keberlangsungannya. Namun di sisi lain, adanya era globalisasi dan industri 4.0 yang mengakibatkan pertukaran informasi, barang dan jasa seperti tidak memiliki batas lagi antar negara, membuat kompetisi bisnis baik domestik maupun internasional menjadi semakin kompetitif. Oleh karena itu, ada urgensi untuk UMKM kita dapat memasuki ekosistem digital. Namun, pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa baru 13% UMKM di Indonesia yang telah terintegrasi dengan ekosistem digital. Karena adanya kontribusi besar dari UMKM dan urgensi digitalisasi, maka pada tahun 2019 BI telah membina UMKM yang 335 diantaranya telah berhasil go digital. Yang dimaksud go digital oleh Bank Indonesia adalah setidaknya mengenal dan memanfaatkan sosial media dan marketplace. Tujuan dari Bank Indonesia untuk mendorong UMKM-nya menuju go digital adalah untuk memperoleh manfaat setidaknya yaitu memperluas akses pasar, promosi dan transaksi secara digital, dan melakukan pencatatan informasi keuangan secara digital. Namun masuknya UMKM kepada ekosistem digital tentu tidak terlepas dari beberapa tantangan, diantaranya peretasan terhadap web dan aplikasi, minimnya kemampuan untuk mengontrol seluruh sistem, rendahnya pemahaman terhadap cloud, dan belum adanya regulasi yang jelas. Untuk dapat menciptakan nilai atau merealisasikan manfaat pada sumber daya yang maksimal dan melakukan pengelolaan risiko dan mengatasi tantangan yang telah disebutkan tadi, maka digitalisasi termasuk pemanfaatan cloud computing harus dikelola. Namun, fakta menunjukkan bahwa dari laporan Asia Cloud Computing Association mengenai Cloud Readiness Index bahwa Indonesia secara ekosistem belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengadopsi cloud computing, termasuk regulasi atau untuk mendukung tata kelolanya. ISAKA tahun 2012 mengatakan bahwa nilai bisnis dapat dihasilkan melalui penerapan tata pamong TI yang efektif. Namun karena belum tersedianya pedoman tata pamong cloud computing untuk UMKM, maka UMKM harus mandiri melakukan tata pamong cloud computing yang efektif agar nilai dapat terus tercipta. Untuk mengetahui keefektifannya, maka UMKM harus mampu mengukur tingkat maturitas tata pamong yang dilakukan. Apabila tidak dapat mengukurnya, maka akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan implementasinya. Seperti yang terjadi pada UMKM binaan Bank Indonesia, bahwa dari seluruh UMKM binaannya, baru 173 yang mampu mengakses pembiayaan dari perbankan, karena kebanyakan dari mereka tidak bankable lantaran tidak memiliki laporan keuangan yang memadai. Selain itu, telah marak terjadi peretasan data pada platform digital seperti yang terjadi pada Tokopedia tahun 2020. Sehingga perlu identifikasi tingkat maturitas untuk meningkatkan efektivitas tata pamong cloud computing. Oleh karena itu, saya akan melakukan penelitian yang selaras dengan UONDA tahun 2016 untuk diterapkan di UMKM Go Digital Sektor Industri Pengolahan Binaan Bank Indonesia. Penelitian dari UONDA tahun 2016 saya anggap relevan untuk diterapkan di Indonesia karena UONDA tahun 2015 menggunakan rangka tata pamong cloud computing dari Saidah dan Al-Baqi, yang mana penelitian tersebut mengintegrasikan rangka tata pamong cloud computing dari Go dan Song tahun 2010 dengan Cloud Control Matrix, yang mana TCM tersebut dipetakan terhadap standar industri, diantaranya ISAKA COVID, yang mana telah umum digunakan untuk penelitian mengenai tata kelola TI di Indonesia. Kemudian tingkat maturitas tata pamong cloud computing akan diukur menggunakan Cloud Computing Capability Model.
Penyesuaian yang saya lakukan atau perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu saya membentuk hipotesis hanya terbatas pada area yang relevan antara rangka tata pamong cloud computing dengan tantangan yang dihadapi UMKM di Indonesia atas adopsi cloud computing. Tantangan tersebut telah diidentifikasi pada penelitian Widya Stuti dari Nuansa serta survei dari Boston Consulting Group tahun 2019. Kemudian variabel penelitiannya sendiri dipilih berdasarkan prioritas relevansinya yang ditinjau dengan rantai nilai atas peran cloud computing sebagai aktivitas pendukung untuk membantu aktivitas utama pada proses bisnis di perusahaan. Rumusan masalah penelitian ini yaitu karena belum maksimalnya UMKM binaan BI untuk dapat menciptakan nilai dari adopsi cloud computing, serta telah maraknya adanya peretasan data pada platform digital. Oleh karena itu, perlu identifikasi tingkat maturitas tata pamong cloud computing. Selain itu, di Indonesia juga belum ada penelitian untuk mengidentifikasi tingkat maturitas tata pamong cloud computing, serta keterkaitannya terhadap penciptaan nilai di perusahaan. Terdapat dua pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat maturitas tata pamong cloud computing pada UMKM Go Digital sektor industri pengolahan binaan Bank Indonesia, dan apakah terdapat kaitan antara tingkat maturitas tersebut terhadap penciptaan nilai di perusahaan. Kemudian tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi tingkat maturitas tata pamong cloud computing pada UMKM Go Digital sektor industri pengolahan binaan Bank Indonesia, dan menguji keterkaitan tingkat maturitas tersebut terhadap penciptaan nilai di perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktik, yaitu memberikan kesadaran kepada UMKM akan pentingnya mengelola risiko atas adopsi cloud computing di perusahaan. Kemudian secara teoretis diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan berupa cloud computing, tata pamong cloud computing, serta tingkat maturitas tata pamong cloud computing. Kemudian secara kebijakan diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk pemangku kepentingan membuat kebijakan untuk mengadopsi dan melakukan tata pamong cloud computing. Kemudian ruang lingkup penelitian dan batasan penelitian yang pertama hanya dilakukan pada UMKM Go Digital binaan Bank Indonesia sektor industri pengolahan dan terbatas pada analisis tingkat maturitas 4 elemen tata pamong cloud computing serta kaitannya dengan penciptaan nilai di perusahaan. Terdapat 3 landasan teori, yaitu yang pertama rangka tata pamong cloud computing dari Saida dan Abdul Baqi tahun 2014, tingkat maturitas tata pamong cloud computing dari Smith dan Grabsky tahun 2014, dan penciptaan nilai dari Isaka tahun 2012. Penelitian terdahulunya yaitu yang pertama dari Guo dan Song tahun 2010, Saida dan Abdul Baqi tahun 2014, dan Wanda tahun 2016. Berikut model penelitiannya yang mana akan membentuk 5 hipotesis, yaitu untuk hipotesis H1, H2, H3, dan H4, yaitu manajemen aset, manajemen resiko, manajemen keamanan, dan manajemen tingkat layanan, masing-masing akan berpengaruh secara positif terhadap tata pamong cloud computing efektif. Kemudian H5 yaitu adanya tata pamong cloud computing efektif akan berpengaruh secara positif terhadap penciptaan nilai di perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu data primer yang didapat melalui kuesioner yang disebar secara online. Kemudian populasi penelitian yaitu UMKM binaan Bank Indonesia yang sudah go digital yaitu sejumlah 355 dan sampel terkhusus pada sektor industri pengolahan. Kemudian tanggapan kuesioner diukur melalui skala Likert dan dianalisis menggunakan statistik regresi berganda. Hasil penelitian dari 186 responden memberikan demografi sebagai berikut, yaitu mayoritas responden berumur 31-50 tahun, kemudian memiliki penjualan per tahun kurang dari sama dengan 300 juta, berpendidikan S1, dan merupakan pemilik pada perusahaan. Dan mereka menyatakan bahwa telah menjadi binaan BI selama 1-5 tahun. Kebanyakan dari mereka belum pernah ekspor, dan jenis cloud computing yang digunakan adalah 100% jenis SaaS. Mereka menyatakan bahwa mengetahui mengenai cloud computing setelah membaca kuesioner dari saya. Kemudian mereka menyatakan kurang memahami mengenai penggunaan cloud computing di perusahaan, kurang memahami pengelolaan komputer di perusahaan, dan mereka menyatakan bahwa Bank Indonesia berperan pada proses digitalisasi yang mereka lakukan di perusahaan. Berdasarkan statistik deskriptif, yaitu memberikan arti untuk
untuk variabel independen yaitu manajemen aset, manajemen risiko, manajemen keamanan, dan manajemen tingkat layanan, memberikan arti bahwa manajemen aset merupakan variabel atau elemen tata kelola yang paling banyak telah dilakukan oleh UMKM binaan Bank Indonesia. Hal ini terbukti dari nilai min yang paling mendekati dengan nilai maksimumnya. Yang kedua yaitu manajemen tingkat layanan, yang ketiga manajemen keamanan, dan yang terakhir manajemen risiko. Nilai min dari tatapan cloud computing efektif juga memberikan arti bahwa UMKM telah melakukan upaya untuk melakukan tatapan cloud computing efektif. Penciptaan nilai memberikan nilai min sebesar 31,48 memberikan arti bahwa mereka telah dapat merealisasikan beberapa manfaat atas adopsi cloud computing. Sebelum melakukan uji hipotesis dengan statistik regresi berganda, saya melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, yang mana dihasilkan bahwa semua item penelitian dinyatakan valid dan reliable. Setelah itu, saya melakukan uji asumsi klasik, yang mana data yang saya miliki dinyatakan lolos uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, untuk uji hipotesis H1, H2, H3, dan H4 dengan variabel independen berupa manajemen aset, manajemen risiko, manajemen keamanan, dan manajemen tingkat layanan, hipotesis dinyatakan diterima karena memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 dan memberikan kontribusi terhadap variabel dependennya yaitu tatapan cloud computing efektif sebesar 0,475. Kemudian didapatkan bersama regresi yaitu tatapan cloud computing efektif sama dengan 0,170 manajemen aset ditambah 0,196 manajemen risiko ditambah 0,206 manajemen keamanan ditambah 0,206 manajemen tingkat layanan. Kemudian untuk hipotesis 5 dengan variabel independen berupa tatapan cloud computing efektif dinyatakan hipotesis diterima dan memberikan kontribusi terhadap variabel dependennya yaitu penciptaan nilai sebesar 0,204 dan didapatkan persamaan regresi berganda yaitu penciptaan nilai sama dengan 17,131 ditambah 0,818 tatapan cloud computing yang efektif. Kemudian pembahasan dilakukan untuk memenuhi dua tujuan penelitian, yaitu yang pertama identifikasi tingkat maturitas tatapan cloud computing pada UMKM Go Digital sektor industri pengolahan binaan Bank Indonesia. Mengikuti penelitian terdahulu yaitu milik Wanda tahun 2016 bahwa untuk mengidentifikasi tingkat maturitas yaitu dengan cara memperhatikan nilai standar desk koefisien betanya. Yang mana pada manajemen aset didapat 0,170, manajemen risiko 0,196, manajemen keamanan 0,206, dan manajemen tingkat layanan sebesar 0,206. Kemudian jumlah nilai standar desk koefisien beta tersebut dibandingkan dengan total nilai target beta yang mana di sini terdapat 4 variabel sehingga didapatkan nilai target beta sebesar 4. Kemudian untuk pembobotan nilainya sendiri pada setiap level dilakukan dengan cara membagi 5 level yang ada yaitu membagi total nilai target beta dengan 5 level yang ada sehingga 4 dibagi 5 yaitu didapatkan 0,80 untuk setiap levelnya. Total nilai aktual beta sebesar 0,778 berada pada level ad hoc. Namun nilai ini sudah mendekati level di atasnya yaitu inisial, yang berarti memang UMKM responden belum menyadari perlunya mengelola risiko atas adopsi cloud computing dan tidak melakukan tata pamong yang memadai atas adopsi cloud computing di perusahaan, serta hanya mengatasi masalah ketika masalah tersebut muncul. Namun telah terdapat UMKM yang berupaya untuk melakukan proses manajemen risiko walaupun belum terstruktur dan terukur dan menyadari manfaat potensial dari manajemen risiko tersebut dan belum memiliki kemampuan untuk menerapkannya di perusahaan. Hal ini diperkuat dengan hasil statistik deskriptif yang mana seluruh 4 variabel independen tersebut memiliki nilai rata-rata di atas nilai skor tengahnya. Sehingga disimpulkan bahwa telah terdapat UMKM yang telah melakukan upaya untuk melakukan tata pamong cloud computing efektif di perusahaannya. Kemudian saya melakukan konfirmasi terhadap 8 responden dengan memberikan kuesioner lanjutan didapatkan bahwa BI lebih sering memberikan binaan digitalisasi melalui seminar dan workshop sehingga mereka memang belum menerima binaan secara personal sesuai dengan kondisi bisnis dan keadaan di perusahaannya.
Kemudian, binaan digitalisasi dari BI terdiri atas pemanfaatan sosial media, e-commerce, marketplace, dan accounting berupa si Apik. Kemudian terdapat pelatihan marketing berupa pembuatan konten kreatif untuk sosial media dan pembuatan katalog digital. Dan terdapat pelatihan pembayaran yaitu berupa kris. Kemudian, tata kelola yang diajarkan BI yaitu bagaimana cara memanfaatkan program digitalisasi secara maksimum. Kemudian saya menanyakan apakah sudah mendapat pengetahuan mengenai keamanan data dari segi komputasi, mereka menyatakan bahwa belum menerimanya. Kemudian responden menyatakan bahwa telah mengaplikasikan lebih dari 50% dari apa yang sudah diajarkan oleh BI, walaupun dengan pemahaman tata pamong yang masih minim. Tujuan yang kedua yaitu untuk menguji keterkaitan tingkat maturitas tata pamong cloud computing terhadap penciptaan nilai di perusahaan. Hal ini dikonfirmasi dengan diterimanya hipotesis 5, yaitu terdapat kaitan antara tingkat maturitas tata pamong cloud computing dengan penciptaan nilai di perusahaan, walaupun dengan kontribusi yang cenderung kecil yaitu sebesar 20,4%. Hal ini terjadi karena adanya peran BI dalam mendorong dan membantu UMKM binaannya untuk melakukan digitalisasi, sehingga UMKM merasa yakin dan mantap untuk melakukan digitalisasi walaupun dengan pengetahuan yang masih minim. Kemudian karena adanya karakteristik cloud computing berupa SaaS yaitu manajemen terpusat, yang mana kontrol dari aplikasi, software, jaringan, dan sebagainya merupakan tanggung jawab dari penyedia layanan, sehingga UMKM sebagai pengguna layanan hanya menggunakan aplikasi yang sudah jadi saja. Kesimpulan penelitian yaitu UMKM Go Digital sektor industri pengolahan berada di level ad hoc. Namun, telah terdapat UMKM yang berupaya melakukan proses manajemen risiko walaupun belum terstruktur dan terukur, serta mereka telah menyadari manfaat potensial dari manajemen risiko namun belum memiliki kemampuan untuk menerapkannya. Kesimpulan yang kedua yaitu terdapat keterkaitan antara tingkat maturitas tersebut dengan nilai yang tercipta atas adopsi cloud computing di perusahaan. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya menggunakan 4 elemen tata pamong dari Said dan Abdul Baqi dan Wonda, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti berbagai elemen lain yang terdapat di framework Said dan Abdul Baqi dan pada penelitian Wonda 2016. Kemudian penelitian ini hanya berupa UMKM Go Digital, sektor industri pengolahan di Indonesia, yang mana secara kebetulan mereka hanya menggunakan satu jenis cloud computing yaitu software as service. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek UMKM secara lebih umum dan lintas sektor bisnis, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai penggunaan cloud computing di UMKM dengan melihat perbedaannya terhadap penggunaan dua jenis cloud computing yaitu PaaS dan IaaS. Penelitian ini memberikan implikasi secara teoretis, yaitu berupa tambahan wawasan mengenai cloud computing, aspek tata kelola, dan mengukur tingkat maturitas tata pamongnya dalam konteks UMKM. Kemudian secara praktik untuk UMKM, yaitu dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menyadari dan mengelola risiko dari cloud computing, serta perlunya UMKM untuk mengeksplorasi produk cloud computing di luar yang diajarkan oleh Bank Indonesia. Kemudian untuk Bank Indonesia, dapat meningkatkan peran dalam membina UMKM secara personal, kemudian mengenalkan produk cloud computing selain e-commerce, marketplace, sosial media, dan mengenalkan risiko dan tata pamong cloud computing, setidaknya mengenai keamanan data dari sisi komputasi. Kemudian untuk pembuat aturan dan kebijakan, penelitian ini memberikan implikasi berupa sumbangsi pemikiran untuk merumuskan pedoman adopsi dan tata pamong cloud computing. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.